Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa an'im ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, sahabat tadabbur Al-Quran yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, di hari keempat ini kita akan mentadaburi juz keempat Quran surat Ali Imran ayat 134 sampai ayat ke 136. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ أُولَئِكَ جَزَاؤُهُمْ مَغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Di hari keempat ini kita akan mentadaburi tentang orang-orang yang akan dimasukkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Ayat 134 di surat Ali Imran dibuka oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan kalimat wasari'u, wasari'u, dan bersegeralah kalian atau bercepat-cepatlah kalian ila maghfiratin, kepada ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dalam Al-Quran kita bisa menemukan ya ayat-ayat yang serupa ya. Kalau kita lihat ya, untuk ampunan itu kata yang digunakan itu bisa wasari'u ya, sur'ah, bersegera, bercepat-cepat ya. Dan nanti ada juga yang di surat Al-Hadid disebutkan dengan redaksi wasabiqu ya, sabiqu ya. Di surat Al-Hadid, sabiqu ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduha ka'ardis samawati wal ard ka'ardis samai wal ard u'iddat lil ladzina amanu billahi wa rusulihi dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha wallahu dzul fadlil azim. Ya. Kalau untuk ampunan itu digunakannya dengan kalimat sari'u atau sabiqu ya.
Kalau yang berkaitan dengan rezeki, itu perintah Allah adalah famshu, ya, famshu, ya, famshu fi manakibiha wa kulu mir rizqi, ya. Ya, kalau yang berkaitan dengan rezeki itu umumnya digunakan kalimat famshu. Ya, famshu itu artinya berjalan, ya. Carilah rezeki itu di muka bumi itu ya dengan berjalan, ya. Dan jalannya itu famshu itu artinya jalannya santai, ya. Nggak usah keburu-buru, ya. Nggak usah ya buru-buru atau nggak usah ya pingin cepet-cepet kalau masalah rezeki. Tapi kalau sudah bicaranya masalah ampunan Allah, carilah ampunan Allah itu dengan sari'u atau sabiqu, ya. Dengan sari'u, dengan sangat cepat, ya. Atau dengan berlomba-lomba, ya, dalam mencari ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kalau nyari rezeki biasa aja lah, kata Allah, famshu fi manakibiha, ya. Jadi nggak boleh kebalik, ya. Orang beriman itu kalau dia nyari ampunan Allah lambat sekali, tapi kalau giliran nyari rezeki, ya, kayak dikejar-kejar, ya, oleh sesuatu, ya, buru-buru, ya. Ya, jangan sampai kebalik, ya. Nah, maka apa perbedaan antara sari'u dan sabiqu? Ya, di surat Ali Imran 134 Allah menyebutkannya dengan wasari'u, ya, ila magfiratim mir rabbikum. Kalau di surat Al-Hadid, ya, surat Al-Hadid ayat 21 disebutkannya dengan sabiqu ila magfiratim mir rabbikum wa jannatin arduha ka ardis sama'i wal ard. Ya. Yang satu sari'u, yang satu sabiqu, ya. Apa perbedaannya? Ketika Allah menggunakan kata sari'u, itu sifatnya adalah, ya, harus cepat dalam merespon ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Dan memang nanti amalan yang dilakukannya adalah amalan yang spektakuler, ya. Karena surga yang dimaksud di ayat ini adalah surga yang sangat luas, ya, atau surga dengan level yang paling tinggi, ya. Sehingga bahasa Al-Qur'annya arduhas samawati wal ard, ya, surga itu, ya, seluas as-samawat 7 langit, ya, atau langit-langit yang sangat banyak itu, wal ard, dan bumi, ya. Jadi luasnya surga itu lebih luasnya seperti luasnya 7 langit dan bumi. Ya, sangat luas artinya. Dan di sini adalah surga dengan level yang paling tinggi, sehingga membutuhkan atau menuntut karakteristik yang juga berat, amalan-amalan yang juga berat, atau amalan-amalan yang spektakuler, ya, untuk mendapatkan surga yang paling tinggi itu, ya. Bersegeralah kita, harus cepat-cepat, ya, jangan sampai kita ketinggalan. Kepada apa? Maghfirah, kepada ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sering mendengar kata istighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, istighfar itu diambil dari kata migfar. Ya, migfar itu artinya adalah baju besi, baju yang menutupi atau pelindung, ya, yang mengcover seluruh tubuh ketika dia akan berperang, atau disebut sebagai baju perang, ya. Ya, migfar. Ya, kalau orang sedang berperang pakai baju perang, ya dia pasti aman. Ya, tidak akan terkena sayatan pedang atau tidak akan terkena dengan panah musuh, ya, karena dilindungi oleh baju yang terbuat dari baja. Ya. Maka orang yang perang saja memakai baju besi atau baju zirah, ya, pelindung kepala, baju besi, ya, itu bisa terhindar dari bahaya. Maka bagaimana dengan orang yang membaca istighfar, ya? Maka, ya, kita sebagai orang beriman, kalau kita baca istighfar, maka Allah pertama akan memberikan ampunan bagi diri kita, kedua akan melindungi kita dan menjaga dari berbagai macam yang namanya dosa, ya, yang namanya peluang kemaksiatan itu dijaga oleh istighfar yang kita lakukan, ya. Sehingga kita harus memohon kepada Allah agar diberikan maghfirah, ya, ampunan dari Allah,
Pertama, dia itu bisa berupa penghapusan dosa, dan yang kedua berupa ya ditutupi dari peluang berbuat dosa. Yaitu orang yang mendapatkan maghfirah mir rabbikum, dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi amalan yang pertama adalah amalan yang spektakuler, karena surga yang didapatnya pun adalah arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Surga yang disediakan bagi orang yang bertakwa. Karakteristik seperti apakah, amalan seperti apakah yang akan mengantarkan pelakunya kepada surga yang seluas langit dan bumi? Ya, seluas 7 langit dan bumi. Yang pertama adalah alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Adalah orang-orang yang selalu ya menyedekahkan hartanya ya, dalam keadaan sulit maupun lapang. Ya, fis sarra'i wad dharra. Ya, pokoknya apapun kondisinya, ya dia selalu berinfak ya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, baik dia memiliki uang atau tidak memiliki uang. Ya, dia pokoknya menjadi ahli sedekah. Ya, apapun kondisinya dia selalu bersedekah, baik lapang maupun sempit. Ya. Al-Imam Al-Biqai ketika menafsirkan ayat ini, bahwasannya ketika Allah Subhanahu wa taala mengemukakan perkara yang paling sulit untuk ditinggalkan dan diganti, ya, manusia itu kan paling sulit ya untuk meninggalkan harta ya atau mengganti dengan sesuatu yang dia miliki ya. Bersedekah atau infak itu kan sulit ya. Maka bukan hanya perkara yang paling sulit untuk ditinggalkan atau diberikan ya, disedekahkan, di ayat ini juga bahwasannya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang apa yang paling sulit untuk ditahan. Ya. Apa yang paling sulit, pertama apa yang paling sulit untuk dilepaskan, dan apa yang paling sulit untuk ditahan. Ya. Yang paling sulit untuk ditahan atau ditinggalkan ya adalah bersedekah ya, dengan harta kita. Dan yang paling sulit untuk ditahan itu adalah amarah. Ya, amarah. Ya, mengendalikan amarah itu butuh satu kemampuan atau satu skill ya, sehingga orang itu susah ya, sebetulnya hakikatnya manusia itu sangat susah untuk menahan marah ya. Oleh karenanya Allah berfirman wal kadhiminal ghaidh, dan orang-orang yang menahan, kazim ya. Kazimin itu adalah orang-orang yang menahan, al-ghaidh itu amarah ya. Menahan amarah jika habis ya setelah sebelumnya mereka memenuhi dirinya dengannya. Maksudnya adalah dia itu mampu untuk marah ya, tapi dia tahan amarahnya ya, dia tidak jadi marah ya. Wal kadhimin al-ghaidh juga ditafsirkan oleh Ibnu Taimiyah dalam tafsirnya, orang-orang yang menahan ya, dan bukan hanya menahan amarahnya, wal kadhimin al-ghaidh ya, padahal dia mampu untuk melampiaskan marahnya itu sendiri ya. Ya, dia bisa ya, ada kesempatan untuk marah, tapi dia tahan ya, dia tidak jadi marahnya, dia ganti kepada aktivitas amal lain, yaitu wal afina anin nas, dan dia selalu memaafkan ya kepada kesalahan-kesalahan yang dilakukan ya, oleh orang lain terhadap dirinya ya. Karena memaafkan itu adalah perbuatan yang sangat terpuji ya, perbuatan yang sangat bermanfaat, bukan kepada pelaku yang menyakiti diri kita. Maaf itu ternyata memberikan efek yang baik bagi diri kita sendiri. Yang memerlukan memaafkan itu adalah bukan kepada orang lain ya, tapi imbasnya, efek dari kita memaafkan itu adalah kepada diri kita sendiri ya, sehingga di dalam banyak penelitian ya banyak sekali manfaat dari memaafkan kesalahan orang lain. Wal afina anin nas ya, memaafkan orang lain meskipun orang lain itu misalkan berbuat salah dan selalu menyakiti diri kita. Sehingga ada seorang sahabat Nabi ya, yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW akan datang di balik pintu ini ya, pintu Masjid Nabawi, seseorang yang dijamin masuk surga, lelaki ahli surga. Para sahabat kepo ya, kira-kira ini siapa
ya ternyata si fulan yang datang. Besoknya Nabi bersabda lagi, akan datang dari pintu ini seorang lelaki ahlul jannah, ahlu surga. Ya, maka besoknya orang itu sama. Ya, dan di hari ketiga Rasul masih mengatakan akan datang di balik ya pintu ini orang yang ya ahli surga. Ya, tentu para sahabat akhirnya kalau udah disebutin 3 kali bahwa si fulan itu ahli surga, ya penasaran ya akhirnya. Maka akhirnya ada seorang sahabat yang menginap di rumahnya. Dia perhatikan di rumahnya itu nggak ada amalan yang istimewa. Sholat biasa, sholatnya qiyamul lail biasa, baca Qur'annya biasa. Sampai akhirnya setelah 3 hari bermalam di rumah sahabat tersebut ditanya, kira-kira kamu punya amalan apa sih? Ya, sehingga Rasulullah memberikan testimoni bahwa kamu itu adalah ahlul jannah, ahlul surga. Maka kata orang ini, saya tidak punya amalan apapun. Ya, nggak punya kok, saya nggak punya amalan yang istimewa, kata orang tersebut. Ternyata ketika ditelisik, orang tersebut itu selalu memaafkan kesalahan yang dilakukan oleh orang lain ya kepada dirinya di setiap malam. Jadi di malam hari dia selalu mengikhlaskan ya kesalahan ya, dan memaafkan ya kesalahan yang dilakukan orang lain kepada dirinya. Maka itulah yang disebut sebagai salamatus sadr, ya, hati yang selamat. Ya, dilapangkan setiap hari, setiap malam itu. Ya, jadi jangan sampai kita tidur dalam keadaan punya marah kepada orang lain, ya, punya dendam kepada orang lain. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah itu mencintai orang yang muhsin, ya, orang yang selalu berbuat baik kepada orang lain, berbuat baik kepada sesama, berbuat baik kepada siapapun. Dan di lanjutan ayatnya, ya, yang akan masuk ke dalam surga yang luasnya seluas 7 langit dan bumi itu adalah walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru lidzunubihim. Ya, orang yang ketika berbuat dosa al-fahisyah, dosa yang sangat besar, ya, fahisyah. Aw zalamu anfusahum, atau sesuatu yang ya, dia lakukan menzalimi dirinya sendiri, dzakarullah, kemudian dia ingat kepada Allah, fastaghfaru lidzunubihim, dan dia akhirnya memohon ampun, meminta istighfar kepada Allah atas dosa-dosanya. Ya, termasuk orang yang ya selalu taubat kepada Allah, ya, selalu memohon ampunan dari Allah adalah orang yang akan dimasukkan ke dalam surga yang seluas ya langit dan bumi, ya, 7 langit dan 7 langit dan bumi, ya. Maka amalan-amalan di atas adalah amalan-amalan yang memang spektakuler tadi, ya, sangat berat untuk dilakukan, sehingga Allah balas ya siapapun yang mampu melaksanakannya akan diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala dengan balasan yang sangat agung atau sangat besar. Sedangkan di dalam Quran surat Al-Hadid, ya, ayatnya bunyinya sabiqu ila magfiratim mir rabbikum wa jannatin arduha ka'ardis sama wal ard, ya, ka'ardis sama'i wal ard, ya. Maka berlomba-lombalah kalian, ya, fastabiqul khairat, ya, berlomba-lombalah dalam kebaikan, ya. Kemudian di sini disebutkan menuju ampunan Allah, wa jannatin, ya, kepada surganya Allah, arduha ka'ardis sama'i wal ard, ya, yang luasnya itu ka'ardi, ya, itu ada huruf ka di situ artinya seperti, ya, seperti langit, as-sama'i, langitnya disebutkan satu di situ. Berbeda dengan tadi di surat Ali Imran disebutkannya dengan as-samawat. Kalau di Al-Hadid disebutkannya hanya satu, as-sama, ya, mufrad. Artinya ya, ditambah dengan kalimat ka'ardis sama'i wal ard, ya, seperti, ya, yang namanya seperti kan mirip-mirip, ya. Yang namanya seperti itu nggak percis, atau seperti, atau bahasa kitanya mungkin KW, ya, yang agak mirip lah gitu. Maka di Al-Hadid ini, ya, amalan yang dilakukannya itu bukan amalan yang besar, ya, amalan-amalan ringan, ya, amalan-amalan yang kecil, ya. Ya.
u'iddat lil ladzina amanu billahi wa rasuli. Ya, maka surga yang seperti ya langit dan bumi itu disediakan bagi orang yang beriman ya kepada Allah dan Rasulnya. Dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha. Itulah karunia Allah, dan Allah berikan karunia-Nya kepada may yasha, kepada orang yang dipilih ya. Wallahu dzul fadlil azim. Dan Allah Subhanahu wa taala ya, memiliki karunia yang sangat besar ya, yang sangat besar. Sehingga amalan yang dilakukannya adalah apa? Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Inna dzalika 'ala Allahi yasir. Ya, orang yang akan masuk ke dalam surga ya, yang seperti ya langit dan bumi itu adalah orang yang selalu bersabar dalam menjalani musibah ya, karena hakikatnya musibah itu ya dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar manusia itu nggak sombong ya, sehingga di lanjutan ayatnya likaila ta'sau 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Likaila, agar manusia itu dengan hadirnya musibah tidak berputus asa ya, atas apa yang menimpa mereka ya, jadi kalau dikasih ujian jangan putus asa ya. Wala tafrahu bima atakum, dan supaya manusia itu jangan juga berbangga diri, bahagia ya terhadap apa yang diberikan kepada mereka. Wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur ya, sedangkan Allah itu tidak suka kepada orang yang mukhtalin fakhur, yang berlaku sombong ya. Kemudian apalagi kriterianya, alladzina yabkhaluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhl wa may yatawalla fa innallaha huwal ghaniyyul hamid ya, siapa yang akan masuk ke dalam surga adalah orang yang terjaga dari sifat bakhil ya, sifat pelit ya, ya sifat bakhil atau sifat pelit ya. Barang siapa yang bertawallah atau bertawakal kepada Allah, fa innallaha huwal ghaniyyul hamid. Nah, maka amalan-amalan di surat Al-Hadid itu kan ya umumnya ya berkaitan dengan man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan, memberikan pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik, atau menolong orang yang kesulitan ya, dan cenderung amal-amalnya adalah amal-amal yang ringan ya, berbeda dengan di dalam Quran surat Ali Imran ini ya. Maka bagi kita yang ingin masuk ke dalam surga ya, milikilah amalan-amalan yang spektakuler ya, amalan-amalan yang luar biasa dibandingkan amalan pada orang pada umumnya ya. Jadilah ahli yang memang ya, punya spesifikasi ya, spesialisasi ibadah atau amalan andalan yang bisa kita lakukan ya. Dalam surat At-Taubah misalkan Allah sebutkan at-taibunal abidunal hamidunal saihunal rasihunal aminuna bil ma'rufi wan nahuna 'anil munkar wal hafizuna li hududillahi wa basyiril mu'minin ya. Apakah kita ingin menjadi at-taibun, orang yang ahli dalam taubat, at-taibun, al-abidun, orang yang ahli dalam ibadah, al-abidun, at-taibun al-abidun al-hamidun ya, orang yang selalu memuji Allah Subhanahu wa taala ya, ar-raqiun ya, orang yang selalu ruku, as-sajidun, orang yang selalu sujud ya, al-amiruna bil ma'ruf, orang yang selalu ya, melakukan amar ma'ruf, wan nahuna 'anil munkar, orang yang selalu mencegah dari perbuatan buruk ya, wal hafizuna li hududillah, orang yang selalu ya menjaga ya hukum-hukum Allah ya. Di surat At-Tahrim ada ayat yang bunyinya muslimatin mu'minatin qanitatin taibatin abidatin saihatin sayyibati wa abkara ya. Jadilah kita orang yang taat ya, muslim, muslimah, mukminah, qanita, taat kepada Allah, abidat, selalu beribadah ya. Jadi dengan amalan-amalan yang spektakuler itu, maka Allah akan memasukkan hamba-hambanya itu ya, bersebab amalan yang mereka lakukan dan kesungguhan mereka, sehingga Allah sebutkan dalam Quran surat At-Taubah, innallaha ashtara minal mu'minin anfusahum
wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah membeli jiwa orang beriman itu dengan diganti dengan surganya Allah Subhanahu wa taala karena ya amalan yang mereka perbuat. Mudah-mudahan kita bisa digolongkan menjadi orang yang sari', selalu bersegera kepada ampunan Allah dan dimasukkan ke dalam surga jannatin arduhas samawati wal ard, surga yang levelnya paling tinggi bersebab ya kebaikan dan kemurahan Allah atas amal yang kita lakukan di dunia ini. Aku qouli hadza wa astaghfiru subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.